Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Aryo, dalam pelajaran biologi kelas 11 IPA. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan manusia. Apakah kalian sudah siap belajar? Materi belajar kita pada pertemuan ini terbagi menjadi dua topik utama. Pertama-tama, kita akan belajar untuk mengetahui berbagai organ dan kelenjar pada sistem pencernaan manusia. Kedua, kita akan belajar untuk mengetahui fungsi organ dan kelenjar pada sistem pencernaan manusia. Struktur sistem pencernaan pada manusia terbagi menjadi organ pencernaan yang memanjang dari mulut hingga anus, dan kelenjar pencernaan yang terletak pada beberapa organ pencernaan. Berikut merupakan organ dan kelenjar pada sistem pencernaan manusia. Untuk penjelasan lebih lanjut tiap organ dan kelenjar, silahkan kalian perhatikan tampilan berikutnya. Bagian teratas dari struktur sistem pencernaan manusia adalah rongga mulut. Pada rongga mulut terdapat beberapa organ, yaitu gigi dan lidah, serta terdapat salah satu kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah. Berikut merupakan struktur gigi manusia. Secara umum, gigi manusia terdiri dari bagian enamel, dentin, pulp, dan sementum yang sebagian besar tersusun oleh zat anorganik seperti kalsium dan fosfat, serta zat organik seperti protein. Terdapat 4 jenis gigi manusia, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk menggigit makanan, gigi taring yang berfungsi untuk menyobek makanan, gigi geraham depan yang berfungsi menghancurkan dan mengunyah makanan, serta gigi geraham belakang yang berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi lebih halus. Gigi berfungsi untuk membantu pencernaan secara mekanik, dengan mengubah partikel makanan yang besar menjadi lebih kecil agar mudah untuk dicerna pada organ selanjutnya. Organ selanjutnya yang terdapat pada rongga mulut adalah lidah. Sebagai organ pencernaan, lidah memiliki fungsi membantu mengaduk makanan sewaktu proses mengunyah dan mendorong makanan sewaktu menelan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Hal ini dikarenakan pada lidah terdapat jonjot rasa yang berfungsi sebagai sel reseptor. Lidah merupakan kumpulan otot polos. Salah satu kelenjar sistem pencernaan pada manusia terletak di sekitar rongga mulut. Kelenjar tersebut adalah kelenjar ludah. Terdapat 3 jenis kelenjar ludah, yaitu kelenjar sublingual, kelenjar submandibular, dan kelenjar parotid. Kalian dapat melihat posisi tepatnya pada gambar yang disajikan. Kelenjar ludah berfungsi untuk membantu pencernaan secara kimiawi karena menghasilkan enzim ptialin atau amilase yang akan mengubah zat makanan yang mengandung karbohidrat menjadi glukosa. Selain itu, ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ini membantu mulut agar tetap dalam kondisi tidak kering dan membantu proses menelan makanan agar lebih mudah dicerna. Organ setelah rongga mulut adalah faring. Faring merupakan jalur makanan menuju ke esofagus. Faring memiliki 3 bagian, yaitu nasofaring yang ditunjukkan oleh warna hijau pada gambar, orofaring yang ditunjukkan oleh warna biru pada gambar, dan laringofaring yang ditunjukkan oleh warna ungu pada gambar. Terdapat bagian faring yang berbatasan dengan sistem pernapasan dan memiliki struktur khusus yang bertujuan agar makanan tidak masuk ke organ pernapasan. Organ tersebut disebut katup epiglottis.
Apabila kita sedang berbicara, maka katup epiglotis akan terbuka. Namun, apabila kita sedang menelan makanan, maka katup epiglotis akan menutup, sehingga makanan tidak masuk ke dalam sistem atau saluran pernapasan. Esofagus merupakan organ berbentuk tabung yang berfungsi menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Esofagus tersusun atas otot polos yang mengalami kontraksi relaksasi sehingga menghasilkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik pada esofagus memegang peranan penting agar makanan sampai ke lambung untuk dicerna selanjutnya. Pada esofagus tidak terjadi pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi. Kalian dapat menyaksikan mekanisme gerak peristaltik pada video yang ditampilkan di slide. Kita dapat lihat pada video yang ditampilkan di slide, makanan yang telah diolah di rongga mulut secara kimiawi maupun mekanik akan diteruskan melalui faring menuju ke esofagus. Makanan tersebut sudah berbentuk bolus atau bola-bola makanan. Kemudian, makanan tersebut akan perlahan-lahan melewati esofagus dan bergerak menuju lambung. Gerak makanan tersebut, seperti yang dijelaskan di awal, adalah dikarenakan adanya gerak peristaltik. Organ setelah esofagus adalah ventriculus atau yang lebih dikenal dengan lambung. Ventriculus tersusun atas kumpulan otot polos yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu kardiak. Kardiak merupakan bagian lambung yang berdekatan dengan esofagus. Bagian kedua yaitu fundus. Fundus merupakan bagian tengah pada lambung yang menghasilkan enzim dan asam lambung. Bagian ketiga yaitu pilorus. Pilorus merupakan bagian bawah yang berhubungan dengan usus halus atau intestinum. Pada ventriculus terjadi pencernaan kimiawi karena dihasilkan beberapa enzim pencernaan seperti renin dan pepsin. Serta pada lambung dihasilkan asam lambung atau HCl oleh bagian fundus. Pada ventriculus terdapat pula gerak peristaltik untuk mengaduk-aduk makanan agar terkena enzim pencernaan secara merata. Intestinum merupakan salah satu organ penting dalam pencernaan makanan pada manusia. Hal ini dikarenakan pada intestinum terjadi sebagian besar pencernaan kimiawi. Hal ini dibuktikan dengan proses pemecahan molekul zat makanan yang masif pada beberapa bagian intestinum. Intestinum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Zat-zat makanan yang masuk ke dalam intestinum merupakan zat makanan yang telah diolah sebelumnya melalui lambung atau ventriculus dan jauh sebelumnya sudah diolah oleh rongga mulut secara mekanik maupun secara kimiawi. Pada bagian ini,
saya akan menjelaskan struktur dan fungsi intestinum. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, intestinum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum merupakan bagian intestinum yang berfungsi untuk memecah bahan makanan menjadi struktur sederhana. Hal tersebut dapat terjadi pada duodenum karena pada duodenum terdapat beberapa enzim amilolitik, proteolitik, dan lipolitik untuk memecah berbagai substrat zat makanan seperti karbohidrat, protein, dan lipid. Bagian selanjutnya dari intestinum yaitu jejunum. Jejunum berfungsi untuk melakukan gerak peristaltik dan segmentasi makanan agar tercampur baik dengan enzim untuk kemudian disalurkan menuju ileum atau usus penyerapan. Pada ileum terjadi penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah dan masih terdapat gerak peristaltik yang mengarahkan zat makanan yang telah diserap nutrisinya menuju kolon. Secara keseluruhan, bagian pada intestinum tersusun atas otot polos. Bagian selanjutnya dari sistem pencernaan adalah kolon atau yang lebih dikenal dengan nama usus besar. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan memadatkan feses untuk dibuang melalui anus. Pada kolon terdapat 3 bagian, yaitu bagian ascending, bagian transverse, dan bagian descending. Terdapat 4 lapisan pada kolon yang memiliki fungsi berbeda. Lapisan pertama adalah mukosa yang terletak pada bagian paling dalam, berfungsi untuk melancarkan jalannya sisa pencernaan makanan. Lapisan kedua adalah submukosa yang berfungsi menghubungkan mukosa dengan lapisan kolon lainnya. Lapisan ketiga adalah muscularis propria yang berfungsi untuk kontraksi otot pada usus sehingga terbentuk gerak peristaltik. Lapisan terakhir dan terluar adalah serosa yang berfungsi untuk memproduksi cairan pelumas pada kolon yang melindungi bagian luar kolon akibat kontak dengan organ pencernaan lain. Rektum merupakan saluran akhir pada sistem pencernaan manusia yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses dan pembuangan feses atau proses defekasi. Rektum tersusun atas otot polos yang bersifat involunteer. Secara anatomi, rektum dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah intraperitoneal. Bagian intraperitoneal terletak di dalam rongga perut. Bagian yang kedua adalah bagian retroperitoneal. Bagian retroperitoneal terdapat di belakang rongga perut. Bagian terakhir adalah ekstraperitoneal. Bagian ekstraperitoneal terletak di bawah pinggul. Pada anus terdapat otot yang dapat berkontraksi untuk mengatur keluarnya feses dari rektum. Selain organ pencernaan, terdapat pula kelenjar pencernaan selain kelenjar ludah, yaitu hepar dan pankreas. Pada bagian ini, saya akan memulai menjelaskan mengenai bagian hepar, yaitu struktur dan fungsi hepar, serta kantung empedu, yaitu fungsi dari kantung empedu.
Hepar atau hati merupakan salah satu kelenjar pencernaan yang terletak di sebelah kiri perut. Hepar adalah kelenjar pencernaan terbesar yang ada pada tubuh manusia. Hepar berbentuk segitiga yang terdiri dari dua lobus, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Hepar memiliki fungsi membentuk cairan empedu yang akan membantu mencerna dan menyerap lemak. Selain itu, hepar juga berfungsi mengolah zat kimia yang dikonsumsi agar aman diserap oleh tubuh. Fungsi ini dibantu oleh adanya kantong empedu yang nantinya akan menghasilkan cairan empedu. Pada kondisi tertentu, terdapat cadangan energi yang dapat digunakan pada hepar. Karena pada hepar terdapat glikogen yang tersimpan dan siap digunakan apabila kandungan gula dalam darah rendah. Kelenjar terakhir pada sistem pencernaan adalah pankreas. Kelenjar ini terletak tepat di belakang lambung dan memanjang pada dinding posterior abdomen. Separuh pankreas berada di antara limpa dan ventriculus, sedangkan bagian lainnya terhubung dengan duodenum. Pankreas memiliki beberapa fungsi, yaitu menghasilkan beberapa hormon, insulin dan glukagon yang berperan dalam mengatur kandungan gula dalam darah dan bekerja secara antagonis, serta beberapa enzim seperti kemotripsin, amilase, dan lipase yang akan dihasilkan untuk kemudian diarahkan menuju ke duodenum atau usus 12 jari. Demikian materi pembelajaran mengenai struktur dan fungsi organ pencernaan pada manusia. Terima kasih sudah memberikan perhatian terbaik untuk materi ini. Semoga kita semua sehat selalu dan dapat berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.